Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanoven Trisinaga. NIM saya 07241096. Saya dari program studi Teknik Sipil, Kampus Institut Teknologi Kalimantan Timur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran geomatika untuk pekerjaan teknik sipil. Pada presentasi hari ini terdapat daftar isi mengenai pendahuluan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Definisi geomatika. Geomatika itu adalah ilmu yang menggabungkan berbagai disiplin, ilmu terkait dengan pengukuran, pemetaan, dan pengelolaan informasi geospasial. Secara umum, geomatika melibatkan teknik dan teknologi untuk memperoleh, memproses, menganalisis, dan menyajikan data yang berkaitan dengan posisi, bentuk, dan karakteristik objek di permukaan bumi. Geomatika mencakup beberapa bidang seperti penginderaan jauh atau remote sensing, sistem informasi geografis atau SIG maupun GIS, fotogrametri, geodesi, dan pemetaan digital. Ilmu ini sangat penting dalam berbagai sektor, seperti perencanaan kota, pemantauan lingkungan, navigasi, dan manajemen sumber daya alam. Secara sederhana, geomatika adalah ilmu yang menghubungkan data spesial dengan teknologi untuk mendapatkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Terdapat dasar teori pada presentasi kali ini, yaitu geomatika merujuk pada konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip mendasari pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan, analisis, pengolahan, dan visualisasi data geospasial atau data yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Geomatika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai teknologi untuk mempelajari, mengelola, dan memvisualisasikan informasi geografis atau geospasial yang melibatkan beberapa komponen dan teknologi utama. Terdapat 3 dasar teori pada geomatika kali ini, yaitu yang pertama ada sistem informasi geografis, teknik sipil, dan geomatika. Sistem informasi geografis itu sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi geografis di permukaan bumi. Yang kedua, ada geomatika, bidang ilmu yang berfokus pada pengukuran pemetaan dan analisis data geospasial atau informasi yang berkaitan dengan posisi di permukaan bumi. Yang ketiga, teknik sipil, salah satu cabang ilmu teknik yang berfokus pada perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat. Pada pembahasan kita kali ini, masuk di poin pertama, yaitu peran geomatika dalam pekerjaan bidang geoteknik. Terdapat 5 peran geomatika dalam pekerjaan bidang geoteknik. Yang pertama ada pemetaan topografi dan morfologi lahan, yang merupakan geomatika menggunakan teknologi seperti lidar, fotogrametri drone, dan survei GPS atau GNSS untuk menghasilkan peta topografi yang mendetail. Data ini berguna dalam analisis kestabilan lereng, pemilihan lokasi proyek konstruksi, perhitungan volume tanah untuk pekerjaan galian dan timbunan. Yang kedua ada analisis geoteknik berbasis GIS. Sistem informasi geografis atau GIS memungkinkan integrasi data geoteknik dengan informasi geospasial seperti distribusi jenis tanah dan batuan, zona rawan longsor dan likuifaksi, kualitas dan kapasitas daya dukung tanah. Yang ketiga, ada monitoring pergerakan tanah dan struktur. Dengan menggunakan GPS presisi tinggi, INSAR atau Interferometric Synthetic Aperture Radar, dan sensor deformasi, geomatika membantu dalam pemantauan pergeseran tanah akibat aktivitas geologi. Yang kedua ada evaluasi penurunan tanah atau subsidence di area pertambangan dan perkotaan. Dan yang terakhir, kontrol deformasi pada struktur seperti bendungan, terowongan, dan jembatan. Yang keempat ada pemetaan hidrogeologi dan risiko geoteknik. Teknologi geomatika membantu dalam pemetaan aliran air tanah, daerah rawan banjir, serta kondisi drainase tanah yang penting untuk yang pertama ada desain sistem pondasi yang tahan air.
Yang kedua, manajemen risiko erosi dan sedimentasi. Dan yang terakhir, identifikasi potensi likuifaksi akibat gempa. Yang kelima, pemetaan dan manajemen infrastruktur geoteknik. Dalam proyek konstruksi skala besar, seperti pembangunan jalan, terowongan, dan bendungan, geomatika membantu dalam pemodelan 3D kondisi tanah dan batuan, dan dokumentasi data geoteknik dalam sistem berbasis GIS untuk pemeliharaan jangka panjang. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan, geomatika itu mendukung pekerjaan geoteknik dengan menyediakan data yang akurat dan analisis berbasis spasial. Dengan bantuan teknologi ini, risiko geoteknik dapat diminimalkan, desain konstruksi dapat dioptimalkan, dan proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efisien serta aman. Untuk poin yang kedua, peran geomatika dalam pekerjaan bidang struktur. Yang pertama ada perencanaan dan penentuan lokasi struktur. Geomatika membantu dalam pemilihan lokasi yang tepat untuk pembangunan struktur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti analisis topografi dan morfologi lahan untuk menentukan kestabilan tanah dan kebentuan pondasi. Yang kedua, kajian risiko bencana atau gempa, banjir, longsor untuk memastikan lokasi pembangunan aman. Dan yang terakhir, pemanfaatan GIS untuk menganalisis hubungan spasial antara struktur yang akan dibangun dengan infrastruktur yang sudah ada. Yang kedua, desain dan pemodelan struktur. Data geospasial dari geomatika berkontribusi dalam proses desain struktur seperti pemodelan 3D dari topografi dan lingkungan sekitar untuk integrasi desain, arsitektur, dan struktural. Yang kedua, analisis beban struktural dengan mempertimbangkan kondisi geoteknik dan lingkungannya. Yang ketiga, perhitungan volume dan material yang lebih akurat untuk efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga, ada survei dan pemetaan untuk konstruksi. Selama fase konstruksi, geomatika membantu memastikan pembangunan sesuai dengan desain melalui survei GPS atau GNSS untuk penentuan posisi yang presisi. Yang kedua, fotogrametri drone untuk memantau kemajuan proyek dan memverifikasi kepatuhan terhadap spesifikasi desain. Yang ketiga, pengendalian deformasi dengan memantau pergerakan struktur secara real time untuk menghindari kegagalan struktural. Yang keempat, ada monitoring dan pemeliharaan struktur. Geomatika berperan dalam pemantauan jangka panjang dan pemeliharaan infrastruktur seperti pemantauan deformasi dan pergerakan struktur menggunakan teknologi seperti INSAR dan sensor GPS untuk jembatan, gedung tinggi, dan bendungan. Pemetaan kerusakan struktural setelah peristiwa seperti gempa atau banjir. Yang terakhir, manajemen aset infrastruktur berbasis GIS untuk mengelola siklus hidup struktur secara efisien. Dan yang terakhir ada analisis risiko dan keamanan struktur. Geomatika digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko potensial, antara lain, yang pertama ada analisis zona rawan gempa dan integrasi data ini dalam desain tahan gempa. Yang kedua, studi dampak lingkungan yang mempertimbangkan elevasi, aliran air, dan kondisi tanah. Yang ketiga, simulasi bencana untuk merancang struktur dengan kemampuan mitigasi risiko yang lebih baik. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa geomatika memberi dukungan data dan teknologi yang penting untuk siklus hidup struktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Dengan informasi spesial yang akurat, pekerjaan struktur dapat dilakukan dengan lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, serta meminimalkan risiko kerusakan dan kegagalan di masa depan. Dan yang ketiga, ada peran geomatika dalam pekerjaan bidang transportasi. Yang pertama, perencanaan dan perancangan infrastruktur transportasi. Geomatika mendukung tahap perencanaan dengan memberikan data spesial yang akurat untuk analisis jaringan transportasi menggunakan GIS untuk mengidentifikasi kebutuhan jalur baru atau perbaikan rute yang ada. Yang kedua, studi kelayakan lokasi untuk bandara, pelabuhan, terminal, dan jalur kereta api berdasarkan kondisi topografi, hidrologi, dan kepadatan penduduk. Dan yang terakhir, perencanaan rute optimal untuk jalan raya dan rel kereta dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, biaya, dan risiko geoteknik. Yang kedua, ada survei dan pemetaan jalur transportasi. Survei GPS atau GNSS presi tinggi untuk pemetaan jalur transportasi yang akurat.
teknologi LiDAR dan fotogrametri drone untuk menghasilkan model 3D area pembangunan, memudahkan analisis potensi hambatan jalur, pemetaan topografi dan penggunaan lahan untuk merancang jalur transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, konstruksi infrastruktur transportasi. Dalam tahap konstruksi, geomatika berperan dalam kontrol kualitas dan posisi konstruksi dengan survei geospasial untuk memastikan pembangunan sesuai dengan desain. Yang kedua, pemantauan kemajuan konstruksi menggunakan citra drone dan GIS untuk melacak perkembangan proyek. Dan yang ketiga, penentuan volume galian dan timbunan dengan data topografi untuk efisiensi biaya dan waktu. Yang keempat, pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur. Geomatika memungkinkan pemantauan infrastruktur transportasi untuk memastikan keselamatan dan kinerja optimal. Yang pertama, pemantauan pergeseran dan deformasi pada jembatan, terowongan, dan jalur kereta menggunakan teknologi INSAR dan sensor GPS. Yang kedua, GIS untuk manajemen aset transportasi seperti jalan raya, jembatan, dan rel kereta guna mengoptimalkan pemeliharaan. Dan yang ketiga, inspeksi infrastruktur menggunakan drone untuk memantau kerusakan tanpa mengganggu operasional transportasi. Dan yang kelima, optimalisasi jaringan transportasi dan logistik. Analisis distribusi spasial untuk mengoptimalkan jaringan distribusi barang dan jasa. Perencanaan transportasi multimoda dengan GIS untuk mengintegrasikan sebagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Studi mobilitas dan perilaku perjalanan untuk merancang sistem transportasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari hal ini, kita dapat simpulkan bahwa geomatika memberikan dukungan teknologi dan data yang krusial untuk seluruh siklus pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan integrasi teknologi geomatika, infrastruktur transportasi dapat dirancang lebih efisien, aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus mampu merespon tantangan urbanisasi dan perubahan iklim di masa depan. Dan yang keempat, ada peran geomatika dalam pekerjaan bidang hidroteknik. Yang pertama, pemetaan dan analisis daerah aliran sungai atau DAS, atau disingkat dengan DAS. GIS dan data topografi digunakan untuk memetakan daerah aliran sungai, membantu perencanaan bendungan, waduk, dan jaringan irigasi. Analisis kemiringan dan tata guna lahan untuk memprediksi aliran permukaan dan sedimentasi. Pemetaan pola curah hujan dan distribusi air tanah guna merancang sistem pengelolaan air yang optimal. Yang kedua, ada perencanaan dan desain infrastruktur hidroteknik. Pemodelan hidrologi dan hidrolika berbasis data geospasial untuk merancang struktur seperti bendungan, saluran air, dan tanggul. Analisis risiko banjir dengan menggunakan data elevasi dan aliran sungai untuk menentukan zona rawan banjir dan merancang sistem pengendaliannya. Penentuan lokasi optimal untuk pembangunan infrastruktur air berdasarkan kondisi geoteknik dan topografi. Yang ketiga, survei dan pemetaan bawah air atau hidrospasial. Survei batimetri menggunakan teknologi sonar dan LiDAR untuk memetakan dasar sungai, danau, dan waduk. Pemetaan pesisir dan garis pantai untuk mendukung pembangunan pelabuhan dan infrastruktur pesisir. Dan yang terakhir, analisis pergerakan sedimen untuk memprediksi erosi dan sedimentasi yang dapat mengaruhi infrastruktur hidroteknik. Yang keempat, pengendalian banjir dan mitigasi risiko bencana. Pemetaan zona rawan banjir menggunakan data satelit dan GIS untuk merancang sistem pengendalian banjir yang efektif. Model simulasi banjir untuk menguji skenario curah hujan ekstrim dan merancang tanggul atau waduk penahan banjir. Sistem peringatan dini bencana berbasis geospasial untuk memantau aliran sungai dan potensi banjir. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Pemodelan distribusi air tanah dan permukaan untuk memastikan ketersediaan air berkelanjutan. Analisis kualitas air menggunakan data geospasial untuk memantau pencemaran dan merancang solusi pengelolaan limbah cair. Pemetaan habitat akuatik untuk mendukung pembangunan infrastruktur air yang ramah lingkungan. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa geomatika berperan penting dalam setiap tahap pekerjaan hidroteknik, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi,
hingga pemeliharaan. Dengan data spasial yang akurat dan teknologi yang canggih, geomatika membantu menciptakan infrastruktur air yang efisien, aman, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, banjir, dan kekeringan. Dari penjelasan yang setelah saya jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan peran geomatika terhadap bidang teknik sipil. Geomatika memainkan peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek pekerjaan teknik sipil, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Dengan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG, penginderaan jauh, LIDAR, dan GPS, geomatika menyediakan data yang akurat, terperinci, dan berbasis spasial untuk para insinyur. Kontribusi utama geomatika dalam teknik sipil, perencanaan dan desain yang efisien, menyediakan peta topografi, analisis tata guna lahan, dan pemodelan 3D untuk merancang infrastruktur yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pengelolaan risiko dan keamanan membantu mengidentifikasi zona rawan bencana seperti banjir, gempa, dan longsor sehingga infrastruktur dapat dirancang dengan mempertimbangkan mitigasi risiko. Pemantauan dan kontrol konstruksi memastikan presisi pembangunan dengan survei geospasial dan pemantauan kemajuan proyek secara real time. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur menggunakan GIS untuk manajemen aset, pemantauan deformasi struktur, dan perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Integrasi dan teknologi canggih mendukung konsep Smart City dan Building Information Modeling atau BIM untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dapat kita akhiri dengan geomatika tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam teknik sipil, tapi juga menjadi fondasi penting yang memastikan proyek infrastruktur berjalan dengan efisien, aman, dan ramah lingkungan. Integrasi geomatika dengan teknik sipil memungkinkan pengembangan infrastruktur yang berkualitas tinggi, minim risiko, serta berkelanjutan di tengah tantangan modern seperti urbanisasi cepat dan perubahan iklim. Baik, sekian dari hasil presentasi saya mengenai peran geomatika untuk pekerjaan teknik sipil. Jika sekiranya ada kurang dalam penjelasan yang saya jelaskan, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.